Saya biar cepat lepas dari data hukum sepintas dan maju terus dalam pelayanan kebenaran. NKRI, Yesus berkati. Salam sadar. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Itu bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, Perjalanannya ke sana mengalami musibah. oh iya, Tahunnya iya. ini Bekasi, ternyata ini mau jelek. Oh Iya, iya, iya. lagi keluar ke Ciamis kan dari Karena sana. rencananya dari Ciamis itu langsung Kalau nggak ke Bandung. mengalami kecelakaan, Langsung ke Bandung ya. Iya, kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum Bukan diizinkan. begitu, diizinkan. gara-gara kaca jadi begini. Jangan. Enggak. Jangan. Aduh. Qadarullah. Ya, ini memang buat- Ini kita dari tim API khusus dan spesial. Makasih ya teman-teman Ya, semua. siap. Teman-teman tahu dengan MKC. MKC itu komplikasi. Dia memiliki banyak penyakit. Ada temannya Risuli Lubis yang kerap kali memamerkan mukjizat atau karunia penyembuhan, tidak mempan untuk menyembuhkan MKC. Ya, MKC komplikasi, nggak ada satu mukjizat dari para pendeta yang sanggup menyembuhkan MKC. Ternyata MKC di sisa masa hukumannya meminta abang kita Putu Dewa Adi, ya mantan gitaris sebuah boy band, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu. Tetapi kita harus bersuuzon, harus berprasangka baik. Mudah-mudahan MKC bertobat meninggalkan ajaran Paulus ini semata-mata murni karena dorongan hati yang paling dalam bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah mimpi Yonatan Nandar. Ya, mimpi juga ada seorang ustadz yang sudah kecelakaan itu ya. Jadi mereka sebenarnya berharap demikian ya. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Sebenarnya ketika mereka berharap seperti itu juga tidak ada masalah. Tetapi masalahnya, yang menjadi masalahnya adalah karena mereka membangun hoax. Seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi ternyata teman sekalian, ini Bapak KC itu sedang bercanda. Karena kan menurut informasi dari Kak Lucy Daifa, dia katakan bahwa Bapak KC bilang bahwa apakah ada jaminan di dalam agama Islam? Apakah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada jaminan untuk memperoleh hidup kekal? Kan gitu. Jika ada memang ayat-ayat demikian, itu nanti tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Ya mungkin kalau ada jaminan saya ya di dunia dan di akhirat, mungkin saya akan kembali lagi ke Islam. Tapi ini dalam bentuk bercanda. Nah, seperti apa klarifikasi daripada istri Pak KC dan juga Pak KC sendiri? Tadi sudah kita spill sedikit ya di cuplikan. Nanti kita akan spill semuanya. Saya berharap teman-teman menonton semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama-tama kita dengarkan dulu klarifikasi daripada istri Pak KC dan nantinya dilanjutkan dengan
pesan dari Pak KC langsung dari dalam penjara di Ciamis. Berikut videonya. Bilang yaudah Mak yang voice note aja. Akhirnya Mak KC, Bu KC itu kirim voice note, ini dia isinya, teman-teman bantu didengar dan saya tidak sapa-sapa teman-teman dulu ya. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Serdang, bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu, dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan. Apapun sekarang viral di luar, silakan orang mau menuduh apapun, silakan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat sekali, tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat, bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada lagi teman-teman, bantu dengar dulu ya. Teman-teman, sekarang kita dengarkan langsung ya klarifikasi atau omongan dari Pak KC ya. Di samping tadi adalah apa yang saya ceritakan, itu adalah obrolan dari Ibu KC. Ini adalah langsung omongannya Pak KC. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih-tatih pakai tongkat. Sekalian, salam buat semuanya, tenang saja. MKC tidak akan goyah tentang keimanan. Amin. Mas kalian, itulah kebenarannya yang kita sudah dengarkan bersama, yang kita sudah pahami, yaitu tentang klarifikasi dari istri Pak KC dan juga langsung dari Pak KC. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir. Saya sudah katakan di video saya sebelumnya ketika saya mengcounter Yonatan Nandar, saya katakan bahwasanya Muhammad KC tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Muhammad KC dan bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus jalan menuju surga. Jadi ketika Anda bertanya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 28, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memberikan hidup kekal. Jadi jaminan dari Tuhan Yesus Kristus sungguh nyata dan dialami oleh semua orang.
termasuk Pak Kace dan keluarganya semua. Ya jadi tidak mungkin dong ketika hanya gara-gara penjara, ya hanya gara-gara ekonomi dan segala macam, lalu orang seperti Pak Kace lalu meninggalkan Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa berdoa untuk Bapak Muhammad Kace, istri dan anak-anaknya. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.